Loki tampaknya Doom Cheetah akan didistribusikan oleh Universal Music, tapi sayangnya Abang Ihsan ini kena blokir videonya guys. Halo semuanya, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang PPKC? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang update terbaru dari Secret Number dan juga sejauh mana perkembangan dari comeback mereka kali ini. But anyway, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada laki yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, untuk update yang pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Secret Number yang juga mendapatkan dukungan dari tokoh publik lainnya setelah mereka comeback dengan Doom Cheetah. Salah satunya adalah dukungan dari Jeb Benjamin. Lalu siapakah itu Jeb Benjamin? Jeb Benjamin adalah jurnalis musik asal New York yang aktif menulis berita tentang K-pop sejak tahun 2013. Salah satunya adalah menulis di Billboard. CNN juga bahkan menyebutkan bahwa Jeb Benjamin sebagai orang yang sempurna untuk berbicara tentang industri musik K-pop. Jeb Benjamin juga merupakan kolumnis dan manajer K-Town. Dan sebelum peluncuran K-Town, Billboard menyertakan berita dan artikel K-pop yang ditulis oleh staf Billboard dan juga Billboard Korea, termasuk salah satunya adalah Benjamin. Dan guys, setelah aku telusuri lebih lanjut, ternyata untuk Jeb Benjamin itu tidak hanya mensupport Secret Number di saat comeback dengan Doom Cheetah saja, tapi dari awal atau sejak debut dengan Hoodies, memang sudah didukung oleh Jeb Benjamin. Makanya untuk para laki itu pasti nggak asing banget dengan sosok yang satu ini. Dan untuk Jeb Benjamin itu sudah menuliskan something tentang Secret Number di sosial medianya. Dan mari kita baca apa yang dituliskan oleh Jeb Benjamin di sosial media Twitternya. Mengirimkan sambutan hangat kembali ke Secret Number dengan comeback mereka hari ini. Sekali lagi, Anda dapat mengharapkan judul lagu dan B-side yang oke. Catatan menarik, Loki tampaknya Doom Cheetah akan didistribusikan oleh Universal Music ataupun Universal Music Korea. Alright, menarik nih, ada informasi baru yang kita dapatkan dari Jeb Benjamin. Enggak jelas sebenarnya apa ketentuan dan juga kesepakatan dari Universal, dan aku juga akan mencoba mencari tahu tentang hal tersebut. Tetapi ini adalah langkah yang menarik untuk Secret Number. Rilisan mereka sebelumnya itu semuanya kan didistribusikan oleh Kakao Entertainment. Artis saat ini dalam daftar Universal Korea termasuk Tribe, Yoha, dan juga Sai. Oh my god, that was amazing ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Secret Number itu udah join dengan Universal Music Group. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jeb Benjamin, dan juga Jeb Benjamin akan terus mencari tahu tentang hal tersebut. By the way, berbicara tentang Universal Music, kalian tahu nggak sih Universal Music itu seperti apa? Mau aku jelasin nggak? Alright, mari kita bahas tentang Universal Music. Universal Music Group itu merupakan sebuah perusahaan musik global Amerika Serikat. Kantor pusat global UMG terletak di Santa Monica, California. Perusahaan ini digolongkan sebagai salah satu dari 3 besar perusahaan musik, bersama dengan Sony Music dan juga Warner Music Group. Sejak tahun 2004, perusahaan ini tidak lagi berkaitan nih dengan studio film Universal Studio. Dan pada tahun 2019, Fast Company menilai bahwa Universal Music Group sebagai perusahaan musik paling inovatif dan mencantumkan UMG dalam 50 peringkat teratas dari perusahaan paling inovatif di dunia. Dan di tengah transformasi digital dari industri musik, Universal juga memberikan definisi baru, yaitu seperti apa seharusnya label rekaman modern itu terlihat. UMG juga telah menandatangani kesepakatan lisensi dengan lebih dari 400 platform di seluruh dunia. Dan setelah aku telusuri lebih lanjut, ternyata untuk Universal Music itu punya cabang guys. Mulai dari cabang di Indonesia, lalu ada juga di Malaysia, Singapura, Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, dan juga UK. Seperti itu. Dan ada juga beberapa artis K-pop yang seperti aku baca-baca itu sudah tergabung dalam Universal Music. Salah satunya adalah BTS dan juga Blackpink. Untuk artis Indonesia yang sudah masuk ke Universal Music itu sebenarnya banyak banget. Ada Anggi Marito, Arin Walayan, banyak banget sih. Lalu ada juga Ikke Nurchana, Nadia Patira, Ziva, Tiara Andini, Samson, Rimar Kalista, Randy Pandugup, Yuri Andini. Ini banyak banget ternyata ya artis Indonesia yang sudah bergabung dengan Universal Music. Dan untuk Jeb Benjamin juga belum bisa memberikan kepastian lebih lanjut gitu ya kan tentang Secret Number. Apakah Secret Number itu langsung masuk ke Universal Music Group-nya secara global, atau Secret Number ini masuk ke Universal Music Koreanya?
And how about your opinion? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, hal ini juga menjelaskan ya kenapa secret number itu juga masuk ke dalam akun channel Vevo seperti itu, atau sekarang itu sudah dilabelkan Vevo. Karena untuk Vevo sendiri seperti yang sudah kita bahas kemarin, ini kan perusahaan patungan dari perusahaan-perusahaan musik terbesar di dunia. Ada 3 kemarinnya, ada EMI, ada juga Sony Music, dan juga salah satunya adalah Universal Music Group. Gak heran sebenarnya ya kalau secret number itu sekarang videonya itu di Vevo. Kalau kemarin kan itu di One Take ya. Oke, kemarin aku salah nyebutin ya jadi One Take. Oke, I'm sorry for that. Nah, kalau yang sebelumnya misalnya kayak Who Dis, God The Boom, ataupun yang Fire Saturday, itu kan tayangnya di One Take. Dan hal itu sebenarnya sangat wajar sekali karena yang mendistribusikan musik dari secret number itu bukan One Take ya yang distribusin, tapi yang distribusin adalah Kakao. Dan dikarenakan One Take kan miliknya Kakao, jadi disitulah guys video musik dari secret number ditayangkan. Waduh, debak ya secret number yang nggak main-main ya. Ini gila banget sih, debak banget. Dan dari hal ini dapat aku simpulkan bahwa mereka itu memang sangat menargetkan pasar internasional. Ya meskipun orang-orang juga menilai bahwa nggak sukses dong namanya kalau nggak sukses di Korea. Tapi guys, di zaman sekarang kebanyakan artis K-pop itu juga lebih memasarkan ataupun menargetkan pasar internasional. Karena mereka menilai dengan menargetkan pasar internasional, mereka itu akan mendapatkan lebih banyak uang. Tapi sebenarnya di Korea sendiri ya, kalau bisa sukses itu lebih banyak dapetin uang sih. Itu seperti yang aku baca-baca. Namun jika memang sangat sulit untuk di Korea, tapi kalau mudah untuk menembus pasar internasional, why not? Seperti itu guys. Karena untuk di pasar internasional sendiri, kalau kalian itu menciptakan sebuah konser ataupun melakukan yang namanya fan meeting, biasanya pendapatannya itu lebih gede guys. Gitu sih, seperti yang aku baca-baca kemarin. Dan dikarenakan sekarang secret number itu kan sudah tayang ya videonya di Vevo seperti itu, atau berlabelkan Vevo. Ini mungkin yang membuat sebagian content creator yang biasanya nge-react musik video seperti itu sekarang nggak bisa lagi nge-react musik video dari secret number. Apakah emang nggak bisa? Bisa sebenarnya, tapi memang harus ada yang diakali. Salah satu nih, misalnya kayak Sun Benim aku di industri per YouTubean, ada Abang Ihsan gitu kan. Seperti yang udah aku lihat kemarin di YouTube-nya, ternyata untuk Abang Ihsan itu sebenarnya mau mereaction untuk yang secret number Doom Cita, tapi sayangnya Abang Ihsan ini kena blokir videonya guys. Habis itu ada juga beberapa konten creator lain, aku langsung tanyain sama dia, aku direct message. Salah satunya itu adalah Belisia. Jadi Belisia sendiri itu kan nge-react musik video secret number gitu ya kan, yang Doom Cita. Itu bebas-bebas aja, maksudnya kayak nggak ada batasan ataupun nggak diblokir. Lancar jaya guys. Gambarnya bahkan ditampilkan dengan sangat jelas, audionya juga sangat jelas. I don't know, tapi untuk Belisia lancar-lancar aja, nothing problem. Tapi ada beberapa dari youtuber-youtuber mengakalinya dengan seperti ini. Jadi mereka itu menampilkan video secret number tapi nanti kayak hilang muncul, hilang muncul, hilang muncul gitu loh guys. Seperti yang aku lihat, ada juga yang kayak memberikan stiker berupa love di sini supaya nanti MP-nya itu tidak terlalu kelihatan jelas. Sebenarnya ya, untuk hal yang satu ini sangat disayangkan sih. Karena kalau biasanya banyak YouTuber yang react, itu kan dapat menjadi promosi gratis untuk grup tersebut. Ya nggak sih? Karena biasanya untuk YouTuber-YouTuber tersebut, let's say misalnya kayak Bang Ihsan dan sebagainya, itu kan punya followers juga. Dan biasanya untuk followers mereka kan ada yang juga ngikutin mereka gitu. Dan banyak loh guys, orang-orang yang awam itu bakalan suka sama suatu grup setelah mereka itu melihat ada yang reaction. Banyak seperti itu. Yang sangat aku sayangkan di sini adalah kenapa sih mereka itu tidak membuat sistem copyright saja daripada memblokir. Karena kalau sistem copyright, ya meskipun kita sebagai content creator akan nge-react nanti musik video mereka, biasanya sih pendapatannya itu akan ngalir ke mereka. Itu sih pengalaman aku secara pribadi setelah aku nge-react beberapa musik video K-pop. Jadi setelah aku ngebuat musik video mereka, itu kan biasanya kena copyright gitu ya guys. Dan sebenarnya kalau kena copyright saja, itu nggak sampai diblokir kok, nggak sampai. Hanya saja pendapatannya itu kita nggak terima gitu. Pendapatannya itu dapat disalurkan ke artisnya langsung gitu. Jadi dengan banyaknya yang react, tentu itu juga akan menambah pundi-pundi pendapatan juga buat agensi dan juga artis tersebut. Cukup disayangkan jika sampai diblokir. I don't know what happened in here. And how about your opinion for this one? Atau langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Dan untuk update yang terakhir, ini juga updatean mengenai secret number yang sudah memecahkan rekor terbaru mereka. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni, Secret Number berhasil meraih prestasi yang mengesankan lewat album terbarunya yakni Doom Cita. Doom Cita menjadi album mereka yang mendapatkan penjualan tertinggi loh guys dalam sehari. Album ini telah terjual sebanyak 4.578 eksemplar. Sebelumnya, rekor ini dipegang oleh Fire Saturday dengan 2.749 eksemplar. Sekali lagi, congratulations ya untuk Secret Number.
Dan seperti yang sudah aku lihat-lihat lagi, ternyata untuk angka penjualan albumnya juga terus meningkat. Dan sekarang kalau nggak salah itu udah 6 ribuan ya. Ini jumlah yang menurut aku sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan comeback-comeback mereka yang sebelumnya. Well guys, sekian aja untuk updatean Secret Number hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. Kim Hamid, dan aku juga mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada salah informasi. Nanti koreksi aku langsung ya di kolom komentar. See you next time. Goodbye.